Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 12 IPA 8 sedang berada di UPTD Keramik di Purwakarta. Bersama saya Syahda, Dan saya Rizka, kami akan mewawancarai staf dari UPTD sendiri. serta pelaku usaha utama dari usaha keramik ini. Simak videonya sampai habis ya. Dadah! Apa sap guys, balik sama gua di channel, bukan di channel sih, kali ini kita mau lihat-lihat gerabah guys. Jadi kita tuh lagi di UPTD Pleret ya, ini tuh tempat pembuatan gerabah juga, dan pokoknya semua tentang gerabah. Mari kita lihat-lihat dulu guys di sini guys. Nah ini tuh mulai dari guci-guci kayak buat vas-vas bunga gitu, tuh ada bunga-bungaannya. Sebenarnya ini, oh ini plastik ya. Kayak ya bisa ditaruh bunga-bunga palsu kayak gitu, atau bahkan bunga yang asli juga bisa banget loh. Ini apa? Oh ya, ini ya bisa ditaruh kayak ginian juga guys. Ya lanjut, kita ke sini masih dengan vas-vas gitu. Kalau untuk untuk pleret yang ininya produknya mungkin hanya seperti ini. Nah jadi yang pleretnya kayak gini semua guys. Nah yang dipegang itu itu dari Sukabumi. Ini hasilnya. Nah. Jadi nggak murni ya, jangan diinin. Ini mah hanya ini aja hasil. Nah jadi gitu guys. Jadi nah di sini juga ya siap aman, ada Borobudur di sini kayak oh my god. Kayak keren, bat dadah gitu. Oke. Terus ini semua pleret ya, yang tadi kata si ibunya, ini semua pleret, nggak ada campuran Sukabumi. Dan di sini ada kucingnya lagi gigit kucing lain ya. Sini ada, nggak tahu ya, ada patung GO. Kok GO? Iya bener, UGM. Ini ada ikan giginya tajam-tajam tuh, abstrak banget ya. Pokoknya ini keren-keren banget dari Pleret ya. Kalian jangan lupa kunjungi UPTD Pleret, lokasinya ada di Pleret jelas. Namanya juga UPTD Pleret. Daerah apa ini? Daerah Pleret. Kabupaten apa? Purwakarta. Jangan lupa ya, kita kunjungi Purwakarta. Hah? Provinsi Jawa Barat, jelas. Kabupaten negara Indonesia. Mana Indonesia? Ya, oke, pokoknya jangan lupa kunjungi UPTD Pleret ya guys ya. Sekian dari saya, Ilham Syed Mubarak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, selamat sore. Kami izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syahda dan ini rekan saya. Rizka. Saya dari SMA IN 1 Purwakarta ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai Litbang Keramik di Purwakarta. Apakah Bapak bersedia? Baik, kebetulan selamat sore kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juni Junaidi, saya staf UPTD Pengembangan Sentra Keramik, bukan Litbang ya sekarang. Dulu Litbang, semenjak SOTK baru menjadi UPTD Pengembangan Sentra Keramik. Saya staf bagian pengadministrasi pelatihan di UPTD ini. Baik, Bapak langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama itu untuk ekspor gerabah. Sekarang ini sedang ditargetkan ke negara mana saja sih, Pak? Baik, untuk 2023 kebetulan semenjak pandemik 2 tahun ke belakang, bahkan pemulihan ekonomi global untuk per Januari ini belum ada target, tapi sasaran kami ke Korea dan Amerika karena di awal tahun biasanya baru merintis untuk data terupdate 2023. Baik Pak, jadi begitu. Sekarang saya juga mau nanya Pak, tadi kan ada pandemi gitu ya Pak, kan usaha itu ada yang sedang naik-naiknya, ada yang sedang turun-turunnya gitu Pak. Nah sekarang saya mau nanya, kalau saat turun-turunnya ini ada terobosan apa saja sih Pak di usaha ini? Secara terobosan setelah mengalami pandemik dan pemulihan ekonomi global, terobosan kami selaku di UPTD-nya ya, UPTD-nya mempromosikan dan menjaga sekaligus berinovasi terus menerus untuk menjalin daripada konsumen baik lokal maupun
eh, global atau ekspor. Salah satunya berinovasi dan melaksanakan promosi melalui IT, baik sosmed, sosial media atau kadang-kadang melalui dunia pendidikan, akademi. Nah, itu salah satu promosi kami. Baik Pak, untuk selanjutnya, desain dari gerabah ini sendiri itu memang sudah turun-temurun atau kreativitas dari para pengrajinnya? Secara data untuk desain ada beberapa alternatif. Ada custom melalui konsumen, ada inovasi secara otodidak yang itu dari dua community. Kalau tradisional otomatis secara otodidak turun temurun, tapi untuk peningkatan dan inovasi ini sesuai dengan kemampuan dan diminati oleh pangsa pasar, terutama para konsumennya sendiri. Baik, Pak. Baik, Bapak, pertanyaannya selanjutnya, eh jika produk ini dibeli oleh pelanggan di luar kota gitu, Pak, melalui e-commerce misalnya, Pak. Nah, ini tuh produknya itu kemasannya itu bagaimana sih, Pak? Kan ini tuh barang pecah belah ya, Pak, mudah pecah. Kalau buat kemasannya gitu bagaimana, Pak? Untuk kemasan baik lokal maupun ekspor kita ada safety dan ada packaging ya. Packaging ini menggunakan dua cara, ada styrofoam dan karton, ada valet. Nah, biasanya untuk ekspor yang digunakan seperti itu, tapi untuk lokal kita di packing pakai karton aja dan diikat dengan serapih mungkin. Intinya yang penting tidak goyang, dan jarak tempuhnya juga seputaran nasional atau Jakarta, Bandung, menggunakan pickup atau kendaraan roda 4 itu biasa dilakukan packagingnya melalui karton. Itu pun yang penting nggak ada istilah goyang, yang penting bahasa Sundana pageh gitu ya. Baik Bapak, lalu kan di sini berbagai macam bentuk ya Pak dari gerabahnya sendiri. Nah untuk di Purwakarta ini harganya apakah bervariasi apa bagaimana Pak? Untuk harga variasi dari mulai komoditi tradisional, fungsi hias dan konstruksi tergantung daripada jenis barangnya. Kalau misalnya untuk fungsi itu relatif udah ada standarisasi. Tapi kalau ke hias, karena hias ini tidak bisa ditentukan oleh ukuran, tapi kesulitan dan mengandung R-nya sendiri. Kalau semakin rumit, semakin nilai seninya tinggi, semakin mahal. Tuh, kalau dari harga variatif. Baik, Bapak, jadi begitu. Eh kalau boleh tahu nih, Pak, pemerintah Purwakarta ini dalam mempromosikan gerabah itu seperti apa ya, Pak, kontribusinya? Kontribusi pemerintah daerah banyak terhadap, karena ini bukan hanya semata mata pencaharian masyarakat, tapi menjadi komunitas unggulan, ya kan? Potensi unggulan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Gerabah ini selain daripada destinasi wisata yang ada di Kabupaten Purwakarta atau kuliner, nah keramik pun salah satu potensi unggulan. Mempromosinya banyak sekali melalui pemerintah daerah, adanya event, pameran, terus adanya banyak lah. Tidak, kadang-kadang melalui dunia maya pun pemerintah daerah melalui web sendiri pasti ada di bidang pariwisata dan perdagangan. Itu salah satu peran pemerintah, utamanya melaksanakan event-event tertentu, baik dari lokal maupun global. Kalau lokalnya tingkat kabupaten lah. Biasa kan kalau ada event di kabupaten pasti selalu ada ditunjukkan peragaan demo memperkenalkan sentra yang ada di Kabupaten Purwakarta, terutama di Kecamatan Pleret. Gitu aja. Ada satu lagi nih, Pak, pertanyaan terakhir nih, Pak. Kalau secara daring gitu ya, Pak, secara dalam jaringan itu ada penjualannya lewat e-commerce atau toko online nggak, Pak? Terus apa saja sih, Pak, e-commerce-nya kalau ada? Kalau secara daring, kebetulan kan ini barang pecah belah sekaligus nggak sesuai. Misalnya contoh nih, kalau barang keramik harga jenis barangnya tuh lebih mahal daripada ongkir karena dihitung dengan kilogram. Nah makanya
paling sulit, tapi ada juga kalau untuk sifatnya sampel itu pasti dilaksanakan seperti melalui e-commerce itu, tapi kebanyakan langsung secara konsumen dengan pelaku usaha, jarang melalui sistem kayak misalnya harganya murah tapi ongkirnya lebih mahal karena kan nggak imbang. Misalnya harga 10.000 kok ongkirnya 50. Benar kan? Pasti logis kan karena kan ini barang pecah belah sekaligus berat, bukan nggak ringan gitu aja. Baik Bapak, mungkin segitu aja pertanyaan dari kami. Sebelumnya kita terima kasih banyak Bapak sudah mau meluangkan waktu menambah wawasan bagi kita. Baik. Baik, mungkin Bapak arahkan selain dari kalau Bapak kan petugas di UPTD. Nah, sekarang kalian boleh langsung wawancara ke yang sudah direkomendasikan oleh kami ke pelaku usahanya. Salah satunya nanti di belakang ini silakan datang Pak Asep Supriyatna, boleh wawancara seperti kayak Bapak. Kalau Bapak mas secara global, kalau beliau individual. Karena yang ditunjuk regenerasi ini Pak Asep Supriyatna bisa menjelaskan sekaligus hambatan yang dihadapi oleh beliau. Terima kasih Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Kita mau kemana ini Teh? Sama aku sendiri nggak mau Jadi sekarang kita mau mewawancarai pengusaha gerabah. secara individual. Yuk. Halo, sekarang kita udah ada di salah satu Usaha kerajinan gerabah di Purwakarta. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan pelaku utama usahanya. Langsung saja Bapak, selamat sore Pak. Sore. Kami berdua perwakilan dari SMA Negeri 1 Purwakarta ingin bertanya-tanya nih tentang usaha gerabah ini. Boleh. Langsung saja ya Pak. Ya. Yang pertama itu usaha ini tuh dibangun dari tahun berapa sih Pak? Saya dari 2010. Sudah cukup lama ya Pak? Lama juga sih. Dari nol itu 2010 saya mulai produksi ya kecil-kecilan dulu deh, dari punya karyawan 1, 2, 3 gitulah. Sampai sekarang ya alhamdulillah kurang lebih 10 orang karyawan. Luar biasa sekali ya Pak. Inilah alhamdulillah gini. Lalu Pak, kenapa sih Bapak milih gerabah gitu buat jadi usaha Bapak? Nah, dulu itu ketika keluar sekolah mungkin saya karena ya orang tua nggak ada biaya, kebetulan dari kakek dari paman usahanya keramik gerabah juga. Nah dari situ saya sering bantu-bantu dulu waktu sekolah gitu, kemudian lama kelamaan ya seneng, hobi, terus udah mulai menghasilkan gitu ya kita kerja dulu deh di paman gitu. Berarti ini sudah ditekuni dari sejak lama sekali ya Pak, dari sejak kecil. Saya dari sekolah SMP, dari sekolah SMP. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Modalnya dari awal bisnis ini tuh berapa sih Pak modal? Kalau untuk modal saya nggak gimana ya. Saya punya uang nih segini, nggak juga sih. Tapi kalau dihitung-hitung paling saya budget uangnya itu nggak nyampe 1 juta, dari ratusan, nggak tahu dari 400.000 kayak atau berapa gitu. Yang penting sih ada kreativitas dulu sih kalau kayak gini. Kalau nggak ada kreativitas ya susah juga. Ya kalau punya modal gede ya udah aja, kalau punya uang mah bikin pabrik, bikin apa. Punya modal 100 juta atau berapa ya jadi pabrik deh gitu. Kalau saya mah bener-bener dari nol gitu. Luar biasa Pak perkembangannya sampai sebesar ini. Ya lumayan deh, dibilang besar ya enggak, masih jauh. Ini mah belum apa-apa. Saya masih ya belajar dan terus belajar. Baik Pak, lalu kalau boleh tahu penghasilan Bapak selama sebulan tuh berapa ya Pak kira-kira? Sebutin jangan ya. Gak apa-apa Pak. Gini ya, kalau dibilang omset aja tuh paling omset saya dengan karyawan 10 orang itu cuma 50 juta. Masya Allah. Ya cukup untuk nyekolahin 2 anak gitu, sama istri 1 udah cukup lah gitu. Kalau Luar lebihnya biasa. sih ya itu tergantung kitanya aja, bisa nyimpan ya nyimpan, kalau enggak ya gitulah, uangnya yang namanya uang. Selanjutnya Pak, setiap usaha kan pasti ada tantangannya sendiri ya Pak. Tuh, Tantangannya itu yang dihadapi selama menjalani usaha ini tuh apa aja sih Pak? kalau untuk sebelum-sebelumnya sih saya pesaing itu ya
mungkin karena lingkungan saya itu keluarga itu hampir semuanya ya, jadi pesaing sama saudara aja ya cukup cukup bukan cukup rumit ya, cukup alot gitu. Kadang-kadang kita punya ide ya, terus saudara bikin ngikutin atau apalah. Tapi kita berpikir positif aja deh. Ya mungkin itu udah rezekinya masing-masing. Yang penting kita selama bisa kreatif, bisa inovasi ya kita jalan aja terus. Kalau misalkan mau diikutin ya silahkan aja gitu. Yang penting ya setiap ada ide terus ya orang lain mau ngikutin ide saya, ya saya lari lagi gitu ya seperti itulah gitu. Berkreativitas selalu ya Pak. Yang kayak gini mah ya harus gitu gitu. Betul, Pak. Yang kayak gini. Yang terakhir nih Bapak, harapan kedepannya buat usaha Bapak gimana? Harapan saya itu sebenarnya sih berkaca dari orang-orang yang udah tua gitu ya. Ya maksudnya saya kan dari bapaknya kakek itu saya udah generasi keempat gitu. Kalau dari keluarga ya saya harapannya selama ada generasi penerus. Saya punya anak satu perempuan, satu laki-laki. Kebetulan yang satu udah kelas 3 SMA. Udah sekarang mau keluar, yang satu kelas 1 SMA. Jadi saya pengen itu harapan saya itu ada yang lanjutin gitu. Usaha ini gitu. Saya jangan sampai nggak ada yang lanjutin. Soalnya yang saya lihat yang udah-udah itu, yang orang tua udah-udah itu nggak ada yang lanjutin ya udah mati. Segala kreativitas, ciri khas ya udah gitu. Nggak ada yang lanjutin gitu. Harapan saya itu sih. Berarti bisa dibilang Pak ini tuh turun temurun keluarga Bapak. Cuma ini Bapak dari nol sendiri, Bapak sendiri. Nah, turun temurun itu kalau menurut saya, menurut pendapat saya itu ada dua, turun temurun yang lanjutin usaha, turun temurun yang bidang usahanya tetap itu gitu. Tapi bukan istilahnya kita misalkan orang tua saya ini punya usaha ini, ya udah nih lanjutin. Ya nggak gitu juga. Saya dari nol gitu. Mungkin kalau ke anak saya iya. Kalau ke anak saya iya. Nih mau dilanjutin apa enggak gitu. Ini udah ada yang kerjanya udah nah itu tinggal lanjutin gitu. Kalau saya benar-benar dari nol walaupun paman orang tua usaha keramik gerabah gini ya tetap kalau nggak kreatif ya harus punya modal gede juga sama kalau nggak kreatif ya tetap aja. Betul sekali, Pak. Begitu ternyata perjalanan membangun usaha ini tuh tidak mudah ya Pak ya. Dari nol Bagi juga saya ini. iya, bagi saya iya ya cuman kita bisa nikmatinya sih alhamdulillah. Bisa nikmatinya alhamdulillah. Maksudnya kita nggak ngelihat kiri kanan ya orang lain udah nyampe mana ya. Kita nggak ngelihat kiri kanan lah. Yang penting kita selama bisa kreatif untuk manjangin usaha ini ya alhamdulillah nyampe sekarang gitu. Ada yang loyal langganan udah loyal ada gitu. Ya untuk cari langganan itu kan dituntut kreativitas dulu, kita itu suguhkan dulu gitu. Nih saya punya karya ini. Oh ternyata dilempar ke pasar itu laku. Oh berarti ada yang hargai. Itulah gitu. Luar biasa Usaha sekali. yang lainnya juga sama sih. Kayaknya seperti itu. Ya, baik Bapak. Mungkin itu pertanyaan kita. Maaf banget Pak, banyak pertanyaan. Nggak apa-apa. Ya. Kalau itu penjelasan dari saya mah nanti tinggal ada yang apa ya, yang rangkum Baik. atau ya cari bahasa yang. Nah, tapi jangan terlalu dilebih-lebihkan, jangan gitu. Jangan sesuai data yang saya omongin aja gitu. Nanti sayanya malu sendiri. Dibilang wah ya ternyata enggak kan gitu kan. Ya ginilah adanya. Saya gitu. Dari nol nyampe sekarang ya segini ya gini aja gitu. Itulah beberapa pertanyaan dari kita tentang kerajinan ini yang ya tidak mudah dan harus dengan kreativitas karena ini menyangkut seni juga ya Pak. Dan satu lagi saya tambahin ya, satu lagi orang kalau nggak ada satu turun temurun, terus keduanya nggak kreativitas, kan kalau yang kreativitas yang ada turun temurun itu disebutnya pengrajin gitu ya. Kalau yang cuman pedagang itu hanya bisa aja ketika ada uang terus ada yang laku ini kita tinggal beli. Kalau kita ini enggak gitu. Jadi ketika ini udah agak manek nih, aduh cari modal apa lagi nih, cari modal apa lagi. Nah, seperti itu antara pengrajin sama pedagang. Nah, saya kan termasuk pengrajin, pedagang juga gitu. Jadi ada pedagang, ada pengrajin, ada seniman gitu. Gitu. Mungkin itulah. Untuk lebih jelasnya lagi lah bisa di inilah diimprov atau kayak gimana ya, Dek. Siapa?
Ya Bapak, terima kasih sekali sudah Sama-sama. membuat kita bertambah wawasan tentang Mohon ini. maaf juga mengganggu waktunya. Enggak. Ya. Kalau saya sih selalu welcome untuk di akademisi maupun mahasiswa atau siswa-siswi. Saya selalu welcome, selalu berbagi pengalaman biar ada motivasi kalau usaha apa aja. Oh ternyata gini gitu kan gitu. Saya sebenarnya sih harusnya kepada anak saya gitu. Ya anak juga tergantung maunya gitu, nggak bisa dipaksain. Mungkin itu sedikit penjelasan. Siap Bapak, terima kasih banyak Pak. Maaf nih terlalu banyak cerita. Enggak apa-apa Bapak, tambah wawasan kita juga Bapak. Setelah pertanyaan dan jawaban yang sebenar-benarnya dari Bapak. Terima kasih.